Nah, PT Pertamina resmi menaikkan harga beberapa jenis BBM non-subsidi. Yang naik itu terutama untuk jenis-jenis seperti Pertamax Turbo, Dex Lite, dan juga Pertamina Dex. Senin pagi yang biasanya berjalan seperti hari-hari biasa, tiba-tiba terasa berbeda. Banyak orang membuka berita di ponsel mereka, lalu berhenti sejenak, mengernyitkan dahi, dan mencoba memastikan bahwa apa yang mereka baca bukan sekadar kabar yang lewat begitu saja. Harga bahan bakar minyak kembali naik. Dan seperti yang sudah sering terjadi sebelumnya, kabar ini bukan hanya soal angka, tetapi tentang dampak yang perlahan akan merambat ke berbagai sisi kehidupan. Kenaikan harga BBM kali ini memang tidak menyentuh seluruh jenis bahan bakar, tetapi tetap saja cukup membuat banyak orang terkejut. PT Pertamina secara resmi mengumumkan penyesuaian harga untuk beberapa jenis BBM non-subsidi. Di antara yang mengalami kenaikan adalah Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex. Bagi sebagian orang, nama-nama ini mungkin terdengar seperti produk premium yang hanya digunakan oleh kalangan tertentu. Namun, dalam realitasnya, pengguna BBM jenis ini cukup banyak, terutama mereka yang mengandalkan kendaraan diesel atau kendaraan dengan performa tinggi untuk aktivitas sehari-hari. Mari kita lihat lebih dekat angka-angka yang menjadi pusat perhatian ini. Pertamax Turbo yang sebelumnya dijual dengan harga Rp19.400 per liter, kini naik menjadi Rp19.900 per liter. Kenaikan sebesar Rp500 mungkin terlihat kecil jika dilihat sekilas, tetapi jika dikalikan dengan konsumsi harian atau bulanan, dampaknya mulai terasa. Bagi pengguna kendaraan yang rutin mengisi bahan bakar dalam jumlah besar, selisih ini akan menambah beban pengeluaran yang tidak bisa diabaikan. Kemudian ada Dex Lite, yang justru mengalami lonjakan yang jauh lebih signifikan. Dari harga sebelumnya Rp23.600 per liter, kini menjadi Rp26.000 per liter. Artinya, ada kenaikan sebesar Rp2.400 per liter. Ini bukan angka yang kecil. Bagi para pengguna kendaraan diesel ringan seperti mobil operasional atau kendaraan niaga kecil, kenaikan ini langsung terasa seperti tekanan tambahan yang cukup berat. Yang paling mencolok adalah kenaikan pada Pertamina Dex. Harga BBM ini melonjak hingga Rp40.900 per liter, naik Rp4.000 dari harga sebelumnya. Ini merupakan kenaikan terbesar di antara ketiga jenis BBM yang disesuaikan. Bagi pengguna setia Pertamina Dex, kenaikan ini jelas bukan sekadar perubahan angka, melainkan perubahan yang bisa mempengaruhi keputusan sehari-hari, mulai dari frekuensi penggunaan kendaraan hingga perencanaan pengeluaran. Namun di tengah kenaikan ini, ada satu hal yang menjadi semacam penyeimbang. Pemerintah dan Pertamina masih menahan harga BBM subsidi. Pertalite tetap berada di angka Rp10.000 per liter dan solar subsidi tetap di Rp6.800 per liter. Selain itu, Pertamax yang termasuk dalam kategori non-subsidi tetapi lebih umum digunakan juga tidak mengalami perubahan harga dan tetap berada di Rp12.300 per liter. Begitu pula dengan Pertamax Green yang masih dijual Rp12.900 per liter dengan jaminan bahwa harganya tidak akan naik hingga akhir tahun. Kondisi ini menciptakan semacam garis pemisah yang cukup jelas antara pengguna BBM subsidi dan non-subsidi. Mereka yang menggunakan BBM subsidi mungkin untuk sementara bisa bernapas lega karena tidak ada perubahan langsung pada pengeluaran mereka. Namun bagi pengguna BBM non-subsidi, terutama yang berada di segmen harga atas, situasinya berbeda. Mereka harus menghadapi realitas baru di mana biaya bahan bakar menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Perlu dipahami juga bahwa harga-harga yang diumumkan ini berlaku untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Di daerah lain, terutama di luar Pulau Jawa, harga BBM seringkali lebih tinggi karena faktor distribusi dan logistik. Artinya, bagi masyarakat di wilayah tersebut, dampak kenaikan ini bisa terasa lebih berat lagi. Selisih harga yang mungkin hanya ratusan atau ribuan rupiah di Jakarta bisa menjadi lebih besar ketika sampai ke daerah yang lebih jauh. Jika kita melihat lebih luas, kenaikan harga BBM ini bukan hanya berdampak pada pengguna kendaraan pribadi. Ada efek berantai yang hampir selalu mengikuti setiap penyesuaian harga energi. Biaya transportasi akan meningkat dan pada akhirnya bisa mempengaruhi harga barang dan jasa. Meskipun kenaikan kali ini hanya terjadi pada BBM non-subsidi, tetap saja ada potensi dampak tidak langsung yang akan dirasakan oleh masyarakat secara umum. Bagi para pelaku usaha,
terutama yang bergantung pada kendaraan operasional, kenaikan ini bisa menjadi dilema tersendiri. Di satu sisi, mereka harus menanggung biaya operasional yang lebih tinggi. Di sisi lain, menaikkan harga layanan atau produk juga bukan keputusan yang mudah, karena bisa berdampak pada daya beli konsumen. Inilah situasi yang sering kali menempatkan banyak orang pada posisi yang serba sulit. Di tingkat individu, keputusan yang harus diambil mungkin terlihat lebih sederhana, tetapi tetap tidak mudah. Apakah akan tetap menggunakan jenis BBM yang sama demi menjaga performa kendaraan? Ataukah mulai mempertimbangkan untuk beralih ke BBM yang lebih hemat? Pertanyaan ini kini menjadi relevan bagi banyak orang, terutama mereka yang merasakan langsung dampak kenaikan harga ini. Ada juga aspek psikologis yang tidak bisa diabaikan. Setiap kali harga BBM naik, selalu ada perasaan tidak nyaman yang muncul. Bukan hanya karena pengeluaran yang bertambah, tetapi juga karena ketidakpastian yang menyertainya. Apakah ini akan menjadi tren yang berlanjut? Apakah akan ada kenaikan lagi di masa depan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini seringkali muncul dan menambah beban pikiran. Di sisi lain, jika kita mencoba melihat dari perspektif yang lebih luas, kenaikan harga BBM non-subsidi memang seringkali dikaitkan dengan dinamika global. Harga minyak dunia, nilai tukar mata uang, serta berbagai faktor ekonomi lainnya turut mempengaruhi keputusan penyesuaian harga di dalam negeri. Artinya, apa yang terjadi hari ini bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari sistem yang lebih besar. Namun bagi masyarakat, penjelasan seperti ini seringkali terasa jauh dari realitas sehari-hari. Yang dirasakan adalah harga yang berubah di SPBU, angka yang bertambah saat mengisi bahan bakar, dan pengeluaran yang harus disesuaikan. Inilah yang membuat isu BBM selalu menjadi topik yang sensitif dan mudah menarik perhatian. Kembali ke situasi saat ini, kenaikan harga BBM non-subsidi ini seakan menjadi pengingat bahwa kondisi ekonomi selalu dinamis. Apa yang hari ini terasa stabil, besok bisa berubah. Dan dalam perubahan itu, setiap orang harus mencari cara untuk beradaptasi. Ada yang memilih untuk mengurangi penggunaan kendaraan, ada yang beralih ke jenis BBM lain, dan ada juga yang tetap bertahan dengan pilihan mereka sambil menyesuaikan anggaran. Pada akhirnya, setiap keputusan memiliki konsekuensi. Menggunakan BBM dengan kualitas lebih tinggi mungkin memberikan performa yang lebih baik untuk kendaraan, tetapi dengan biaya yang lebih mahal. Sebaliknya, beralih ke BBM yang lebih terjangkau bisa menghemat pengeluaran, tetapi mungkin ada kompromi yang harus diterima. Disinilah setiap individu harus mempertimbangkan prioritas mereka masing-masing. Kenaikan harga BBM kali ini mungkin tidak sebesar yang pernah terjadi di masa lalu, tetapi saja memiliki dampak yang nyata. Ia mengingatkan kita bahwa hal-hal yang tampak kecil, seperti selisih beberapa ratus rupiah per liter, bisa menjadi signifikan ketika dikumpulkan dalam jangka waktu tertentu. Dan lebih dari itu, ia juga menunjukkan bagaimana kebijakan energi bisa langsung bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari. Sekarang, pertanyaannya kembali kepada kita semua. Dalam menghadapi situasi seperti ini, pilihan apa yang akan diambil? Apakah akan tetap bertahan dengan pola konsumsi yang sama, atau mulai mencari alternatif yang lebih efisien? Tidak ada jawaban yang benar atau salah, karena setiap orang memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda. Yang jelas, kenaikan harga BBM bukan sekadar berita yang lewat begitu saja. Ia adalah realitas yang harus dihadapi, dipahami, dan disikapi dengan bijak. Dan seperti biasa, di tengah perubahan ini, kemampuan untuk beradaptasi menjadi kunci utama agar tetap bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan seimbang. Hari ini mungkin kita berbicara tentang kenaikan harga BBM. Besok mungkin ada isu lain yang muncul dan menarik perhatian. Namun satu hal yang pasti, setiap perubahan membawa dampak, dan setiap dampak membutuhkan respons. Disitulah peran kita sebagai individu diuji. Bagaimana kita menyikapi, menyesuaikan, dan tetap melangkah ke depan meskipun situasi tidak selalu berjalan sesuai harapan. Jadi ketika Anda berdiri di depan mesin pengisian bahan bakar berikutnya, melihat angka yang terus bergerak naik, mungkin akan ada sedikit perasaan berbeda dibandingkan sebelumnya. Bukan hanya karena harga yang berubah, tetapi karena kesadaran bahwa setiap liter yang Anda isi
kini memiliki nilai yang lebih besar dari sebelumnya. Dan dari situlah, cerita tentang kenaikan harga BBM ini benar-benar terasa nyata dalam kehidupan sehari-hari.